Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisha Putri Lestari dengan NIM 12140700003 ingin memaparkan hasil kerja UAS saya mata kuliah Filsafat Dakwah kelas MHU 2A. Baik, yang pertama yaitu mengenai pohon ilmu dakwah. Pada bagian akar pohon ilmu dakwah yaitu ada sumber dakwah. Sumber dakwah ini bisa berupa Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, pendapat para ulama, hasil penelitian, kemudian ada kisah dan pengalaman teladan. Kemudian ada berita dan peristiwa. Kemudian ada karya sastra dan karya seni. Yang kedua, bagian batang yaitu ada isi atau materi pesan dakwah. Isi pesan atau materi yang disampaikan dari dai kepada mat'u, yaitu bisa berupa akidah, syariah, akhlak, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian tangkai atau cabang-cabang itu terdapat media dan metode dakwah. Media dakwah merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Bisa berupa lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Bisa juga berupa media secara langsung, yaitu antara dai dan mat'u bertemu secara langsung. Bisa juga melalui media informasi atau media komunikasi. Yang ketiga ada metode dakwah, yaitu suatu cara yang ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan tujuan. Yaitu bisa berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, keteladanan dakwah, drama dakwah, dan silaturahmi. Kemudian bagian selanjutnya yaitu buah. Buah ini berarti hikmah dakwah atau efek dakwah, yaitu perubahan apa yang diperoleh setelah terjadinya proses dakwah tersebut. Yaitu bisa berupa ilmu agama yang bertambah, objek atau sasaran dakwah atau mat'u melakukan kebaikan setelahnya, membaiknya akhlak, baik dari dai maupun mat'u, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian daun itu adalah objek dakwah yang menjadi sasaran dakwah, baik itu manusia, kemudian apa saja yang menerima pesan dakwah. Kemudian, nomor 2, yaitu sumber pesan dakwah dan hakikatnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu penyempurna. Seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu termaktub dan teringkas dalam Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang dapat mengetahui kandungan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Sohifah atau lembaran wahyu Nabi Nuh, Sohifah Nabi Musa, dan Sohifah yang lain. Untuk mengetahui kandungan Al-Quran, kita biasa menelaah antara lain kandungan surah Al-Fatihah, yang oleh para ulama dikatakan sebagai ringkasan Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala hal yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya. Pendakwah harus mengetahui cara mendapatkan hadis yang sahih serta memahami kandungannya. Yang ketiga yaitu pendapat para sahabat. Dikarenakan kedekatan para sahabat dan proses belajar langsung kepada beliau, pendapat para sahabat memiliki nilai yang tinggi. Definisi para sahabat Nabi dibagi menjadi 2, yaitu pertama, sahabat senior atau kibar as-sahabah, yaitu sahabat yang diukur dari waktu masuk Islam, perjuangan, dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sahabat junior atau shighar as-sahabah, sahabat yang hampir semua perkataannya dalam kitab-kitab hadis berasal dari sahabat senior. Kemudian pendapat para ulama. Ada 2 macam pendapat para ulama, yaitu pendapat yang disepakati atau muttafaqun alaih dan pendapat yang masih diperselisihkan atau muttafaq fih.
Pendapat yang pertama lebih tinggi nilainya daripada yang kedua. Terdapat pendapat ulama yang nampaknya berseberangan, perlu melakukan kompromi atau al-jam'u. Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian. Sebagian besar penelitian ilmiah membantu mengenal lebih dalam makna-makna ayat dalam Al-Quran. Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber pesan dakwah. Masyarakat modern begitu menghargai hasil penelitian, bahkan beberapa orang lebih mempercayainya daripada kitab suci. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian ilmiah adalah relatif, karena nilai kebenarannya dapat berubah dan reflektif, karena mencerminkan realitanya. Kemudian selanjutnya ada kisah pengalaman teladan. Ketika mat'u kurang tertarik dan kurang yakin terhadap pesan dakwah, pendakwah mencari bukti-bukti dalam kehidupan nyata yang bertujuan untuk memperkuat argumentasinya. Salah satunya adalah menceritakan sebuah pengalaman seseorang atau pribadi pendakwah yang terkait dengan topik. Selanjutnya yaitu ada berita dan peristiwa. Pesan dakwah bisa berupa berita tentang suatu kejadian. Peristiwanya lebih ditonjolkan daripada pelakunya. Berita dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Jika tidak sesuai, berita disebut bohong. Hanya berita yang diyakini kebenarannya yang patut dijadikan pesan dakwah. Kemudian ada karya seni dan karya sastra. Untuk karya seni, pesan dakwah jenis ini mengacu pada lambang yang bersifat terbuka, sehingga bebas ditafsirkan oleh siapapun dengan pemahaman yang berbeda, sehingga pesan dakwah bersifat subjektif. Sedangkan untuk karya sastra, ketika ditunjang dengan karya sastra yang bermutu, pesan dakwah akan nampak lebih indah dan menarik. Bisa berupa syair, puisi, pantun, lagu, dan sebagainya. Pada hakikatnya, materi atau pesan dakwah adalah menyeru untuk mengajak pada kebaikan yang dilakukan dengan berbagai macam cara yang di dalamnya mengandung pesan-pesan Islam yang bisa dijadikan sebagai suatu pedoman untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian ada sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah. Sebab itu, Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan Rasul, atau bisa juga ilmu yang bukan dari Rasul, yaitu ilmu-ilmu yang di luar masalah diniyah. Misalnya, beberapa segi ilmu kedokteran, pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Seorang dai tidak dikatakan bijaksana kecuali bila ia memahami ilmu syar'i. Jika dari awal hingga akhir perjalanan dakwahnya ia tidak melalui jalur ilmu ini, ia akan kehilangan jalan petunjuk dan keberuntungan. Inilah konsensus orang arif. Tidak diragukan lagi bahwa pembenci ilmu adalah penyamun dan pelaku perbuatan iblis dan pengawalnya. Kemudian yang kedua ada al-hilm, berarti akal atau dewasa. Orang halim berarti berhati-hati dan tenang ketika marah atau tidak membalas sekalipun dia mampu melakukannya. Sendi hilm ini sangat penting dalam dakwah bil hikmah, karena dengan kesabaran yang tinggi, seseorang mampu menghadapi objek dakwah yang beragam karakter dan tingkat pendidikannya. Kesabaran ini juga sering dikaitkan dengan ilmu, karena dengan ilmu seorang dai mampu menghadapi objek dakwah dengan penuh santun dan sabar. Pengetahuan terhadap psikologi sosial masyarakat dapat membantu dai bersikap sabar dalam menghadapi keberagaman karakter objek dakwahnya. Kemudian yang ketiga ada al-ana'ah. Al-ana'ah yaitu melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Sifat al-ana'ah ini perlu dimiliki oleh setiap dai dalam menyampaikan dakwah dengan terus berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Sikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa ini merupakan implikasi dari kedalaman ilmu seorang dai yang bisa melihat situasi dan kondisi objek dakwah, kemudian berpikir secara profesional dan proporsional, menerapkan metode yang sesuai dengan setiap level objek dakwah. Kemudian soal nomor 4 yaitu perbedaan akhlak dan etika menurut filsafat. Etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal dan pikiran manusia.
Yang kedua, akhlak adalah tabiat atau jiwa seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan. Kemudian perbedaannya dari segi sumber, etika bersumber dari pemikiran manusia, terutama filsafat Yunani. Sedangkan ilmu akhlak, meski bersumber dari pemikiran manusia juga, tapi pada hakikatnya, akhlak ini bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari Bapak Dr. Asep Sotikin tentang filsafat dakwah. Yang pertama, beliau menjelaskan mengenai aspek-aspek ilmu filsafat. Yang pertama ada ontologi, yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Ontologi ini membahas apa yang ingin diketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai teori tentang yang ada. Kemudian ada epistemologi, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Karena epistemologi itu adalah teori pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan merupakan kelanjutan dari ontologi tadi. Bisa dikatakan bahwa epistemologi ini berbicara mengenai suatu proses, begitu. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, membahas mengenai norma, nilai, manfaat, fungsi, dan juga keberadaan. Seperti apa manfaat dakwah, apa manfaat filsafat dakwah, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang teori kebenaran, yaitu dalam filsafat terdapat teori kebenaran atau nilai-nilai kebenaran, yaitu bagaimana kita mengukur keberhasilan dakwah atau efektivitas dakwah. Teori efektivitas ini ada 3. Yang pertama yaitu teori hedonisme, yaitu dakwah akan dipandang berhasil bila ada efek kesenangan. Yang kedua yaitu ada teori korespondensi, dipandang berhasil jika ada relevansi antara kebutuhan dan keinginan. Biasanya ini diawali dengan observasi, seperti pada pola dakwah agama Kristen. Biasanya agama Kristen ini sebelum mereka menyampaikan suatu dakwah, mereka biasanya menganalisis dulu objek dakwah mereka itu seperti apa. Jadi mereka tahu sasaran atau objek itu bisa menerima materi dakwah itu seperti apa, begitu. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme, yaitu dipandang berhasil jika mampu mengaplikasikannya. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai cara berpikir filsafat. Yang pertama adalah radikal. Jadi berpikir bukan hanya pada sesuatu yang terlihat, tetapi juga mampu berpikir dari akar-akarnya. Jadi radikal itu berpikir yang mendalam, gitu. Kemudian ada cara berpikir yang kedua yaitu kritis, mempertanyakan pada hal yang established dan juga yang tidak established tentunya. Kemudian yang ketiga ada universal atau menyeluruh. Jadi mengayomi semua unsur filsafat dakwah maksud saya. Seperti dari medianya, metodenya, objeknya, subjeknya, jadi universal. Jadi sebagai payung hukum begitu. Kemudian yang keempat ada sistematis. Selanjutnya beliau juga menjelaskan mengenai objek material. Yang di sini objek tersebut yang pertama yaitu manusia. Karena manusia adalah makhluk misterius. Pasti kita semua jika ditanya satu pertanyaan akan memberikan jawaban yang berbeda begitu, karena kita memiliki pemikiran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak ada yang pasti begitu terkait manusia. Yang kedua ada pesan, yaitu esensi dakwah Islam. Apa pesan yang terkandung di dalamnya begitu. Yang ketiga ada lingkungan, tempat bertemunya dai dan mat'u. Lingkungan ini sangat membawa dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap proses dakwah. Kemudian yang keempat ada Tuhan. Mengapa Tuhan menjadi objek material? Karena Tuhan itu punya hak prerogatifnya sendiri untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk mendapat hidayah tersebut. Sehebat apapun dai, kalaupun Tuhan tidak mengizinkan atau Tuhan tidak berkehendak untuk memberikan hidayah pada orang tersebut, maka tidak akan diterima hidayah tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait jawaban UAS saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila
yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.